yang menarik. Kenapa Rasul menyuruh kita meminta maaf? Fa'fu anni. Kenapa Rasul tidak menyuruh kita meminta ampun? Faghfirli. Allahumma innaka afuun, tidak Allahumma innaka ghafurun. Faghfirli, tapi yang disuruh fa'fu anni. Kita disuruh meminta maaf, bukan meminta ampun. Al-afwu, bukan istighfar. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu hebat. Sebab fa'fu anni, maafkan aku, itu lebih halus daripada faghfirli, ampunkan aku. Ahli-ahli hadis menyatakan yang faghfirli atau istighfar atau maghfirah itu maknanya 3. Yang pertama, memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa yang lama. Lalu bermohon kepada Allah agar Allah memperbaiki amalan hari ini. Dan yang ketiga, bermohon kepada Allah agar Allah sempurnakan amal-amal yang akan datang. Jadi maghfirah itu 3 manfaatnya. Astagfirullah, astagfirullah. Mau lebih lengkap, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau itu kita baca, kita mendapatkan maghfirah, maka dosa yang dulu diampuni Allah, perbuatan hari ini diperbaiki Allah, dan perbuatan kita ke depan disempurnakan Allah. Itulah maghfirah. Apa bedanya dengan al-afwu? Maafkan aku. Kalau maghfirah, Pak Ahmad selaku manusia biasa pasti punya kesalahan-kesalahan. Begitu dia beristighfar, Allah hapuskan, Allah tutup kesalahan itu. Allah ampunkan dosanya, Allah tutup kesalahan itu. Selesai. Tapi kalau beliau meminta al-afwu, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun, dia meminta al-afwu, maka dosa itu bukan ditutup, bukan di cover, bukan disensor. Dosa itu dihapuskan oleh Allah. Catatannya habis. Kalau yang tadi catatannya masih ada, tapi dosa sudah diampunkan. Tapi kalau al-afu, catatannya dimusnahkan. Lalu di atas catatan yang dimusnahkan itu, Allah ganti dengan catatan baru yang lebih baik. Contoh, di antara bapak-bapak dulu ada ndak yang pernah masang nomor buntui? Coba tunjuk tangan dulu ini. Atau jangan buntui lah, sebelum buntui apa? Porkas. Selain porkas, SDSB. Nalo, kalau dulu nalo. Nah, ini masih ingatlah dia kerja lamanya kan itu kan. SDSB. Apa itu SDSB? Walaupun ada yang mengartikan Saidul datang semua beres. Ada. Itu kita pernah beli misalnya. Kalau Allah mengampunkan dosa kita istighfar, maka semua gambar-gambar ketika kita beli nalo, beli buntui itu Allah tutup gitu. Allah ampunkan dosa kita, tutup habis. Tidak bisa dibuka-buka lagi, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau Allah memaafkan kita al-afwu, catatan itu Allah musnahkan. Bukan sekedar dimusnahkan, Allah tukar
catatan yang dimusnahkan tadi dengan catatan yang baik. Allah tukar video yang tidak baik itu dengan video yang baik. Jadi ketika kita beli togel, Allah ganti dengan bersedekah. Gambar ketika kita masuk naik klub, masuk karaoke, masuk klub malam, maka Allah tukar dengan gambar kita ketika i'tikaf di masjid. Itu yang disebut dengan al-afwu. Jadi yang jelek bukan lagi ditutup, dihapus. Bukan hanya dihapus, Allah ganti dengan yang baik. Jadi di akhirat nanti kita terkejut itu. Dulu kan saya pernah begini, pernah begitu. Kok nggak ada lagi? Ternyata Allah sudah memaafkan kita. Yang jelek-jelek itu bukan sekedar ditutup, tapi dihapuskan dan diganti dengan catatan serta film yang lain. Film yang baik-baik. Ketika kita bercarut-carut misalnya, itu ada catatannya. Tapi kalau Allah memaafkan kita, video kita bercarut-carut diganti dengan video kita waktu istighfar. Jadi hilang semua video yang jelek-jelek itu. Ini rahasianya kenapa Rasul menyuruh Ummul Mukminin Aisyah itu berdoa memohon maaf, bukan sekedar memohon ampun. Agar dosa kita total bersihnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi file-file yang disimpan. Semuanya sudah bersih. Jadi di 2 hari yang tersisa ini perbanyaklah membaca doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau kita rame-rame. Kalau kita sudah mendapatkan keampunan dan kemaafan dari Allah, maka maknanya surga itu sudah berada di hadapan mata kita. Kita teruskan.